Oke, baik, perkenalkan nama saya Vanessa Kristana Audio. NIM 200303078, kelasnya semester 1, semester 2. Perkenalan apa itu teori sosiologi? Teori sosiologi adalah sistem pernyataan atau proposisi umum tentang fenomena, namun ada dua ciri tambahan yang membedakan teori ilmiah dari sistem gagasan lain seperti yang ditemukan dalam agama atau filsafat. Teori ilmiah itu menjelaskan dan memprediksi fenomena yang dimaksud dan menghasilkan hipotesis yang dapat diuji dan demikian dapat dipalsukan. Hukum universal dimaksud untuk menjelaskan dan prediksi peristiwa yang terjadi di alam atau di dunia fisik. Misalnya Isaac Newton. Hukum kelembagaan menetapkan 3 hukum gerak. Hukum pertama, hukum kelembaman menyatakan bahwa benda yang bergerak akan tetap bergerak dan benda diam akan tetap diam kecuali dia ditindak lanjuti oleh gaya lain. Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Sketsa biografi. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, sebuah kota komersial di barat daya Jerman. Rhineland diturunkan dari garis rabi di Sisi. Keluarganya Max Heinrich adalah seorang pengacara pendidikan sekuler. Meskipun Heinrich tidak aktif mempraktikkan Yudaisme, dia menjadi sasaran anti-semitisme dengan Prancis. Jenkins dari Rhineland ke Prusia setelah kekalahan Napoleon. Orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah tersebut dihadapkan dengan pencabutan hak sipil yang dilakukan di bawah kekuasaan Prancis. Emile Durkheim 1858-1917. Sketsa biografi. Emile Durkheim lahir di sebuah kota kecil di timur laut Prancis pada tahun 1858. Di masa mudanya ia mengikuti tradisi keluarga, mempelajari bahasa Ibrani dan Talmud untuk menjadi seorang rabi. Namun di masa remajanya Durkheim tampaknya menolak Yudaisme. Meskipun dia tidak meremehkan agama tradisional sebagai alat pencerahan, dia menganggap baik Kristen maupun Yudaisme sudah ketinggalan zaman di dunia modern. Max Weber. Sketsa biografi. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tahun 1864. Dia adalah anak tertua dari 8 bersaudara yang lahir dari pasangan Max Weber Sr. dan Helene Wallenstein Weber. Hanya 6 yang bertahan sampai dewasa. Max Jr. adalah anak yang sakit-sakitan. Ketika dia berumur 4 tahun, dia sakit parah karena meningitis. Meskipun ia akhirnya sembuh, sepanjang sisa hidupnya ia menderita efek samping fisik dan emosional dari penyakit tersebut. Yang paling terlihat adalah kecemasan dan ketegangan saraf. Selanjutnya Charlotte Gilman. Sketsa biografi. Charlotte
Perkins lahir pada tanggal 3 Juli 1860 dari pasangan Mary McCord Perkins dan Frederick Meskel Perkins. Dia adalah anak ketiga dari 4 anak. Meskipun Perkins anak pertama meninggal saat lahir dan keempat mereka meninggal saat masih bayi. Charlotte, ibunya Mary, disebut-sebut sebagai wanita menarik yang memiliki banyak nama. Charlotte, ayah Frederick adalah bagian dari dibedakan New England Newcastle Clan. Pengaruh intelektual dan inti sebagaimana dicatat Gilman, pendekatan S dengan gender mencerminkan blok bangunan dasar yang mengonfirmasikan teori feminis. Sampai hari ini dia menarik dari berbagai teori sumur termasuk Marxisme, interaksionisme simbolik, dan Darwinisme sosial. Pada bagian ini kami menguraikan utangnya untuk masing-masing kerangka kerja ini. George Smith 1868 sampai 1918. George Smith lahir pada 1 Maret 1858 di Berlin, pusat kota Jerman. Ayahnya seorang pengusaha sukses dan sebagai pemilik pabrik coklat Berlin meninggal ketika George masih bayi. Namun George keuangan masa depan terjamin ketika seorang teman keluarga pemilik penerbit musik yang menguntungkan ditunjuk sebagai walinya. Perwalian memberi George masa kecil yang namanya dan setelah dewasa memungkinkannya untuk mengejar minat intelektualnya dengan kekhawatiran moneter yang relatif sedikit. Du Bois, sketsa biografis. William Edward Burghardt Webb Du Bois lahir di Great Barrington, Massachusetts pada tahun 1868. Du Bois, ayah Alfred Gelisa, seorang tidak bahagia hanya berwarna terlihat. Dia mencoba berbagai macam kerjaan termasuk cukur dan bahkan berkhotbah sebelum dia meninggalkan istri dan anaknya dan pergi tidak pernah kembali. Du Bois, ibu Mary Burghardt, adalah diam, ditekan bersinar gelap perunggu wanita yang berjuang untuk bertemu dengan gereja sebagai rumah tangga dan dengan menemani kerabat. Pengaruh intelektual dan inti seperti yang disampaikan sebelumnya, Du Bois sangat memperhatikan alam dan persimpangan ras dan kelas, sebuah masalah hampir diabaikan oleh disiplin pendiri angka dalam program ini. Du Bois melakukan 3 jenis penelitian: studi empiris yang menjelaskan kondisi sosial orang Afrika Amerika, esai interpretatif yang diinformasikan oleh penelitian sejarah yang cermat dan pengalaman pribadi, serta pengamatan yang tajam yang menekankan pengalaman subjektif dan sumber ketidaksetaraan
dan secara eksplisit esai politik yang berfokus pada solusi dan pan-Afrikais dan sosialis untuk ketidaksetaraan dan rasisme menjadi tentu bekerja. George Herbert Mead lahir pada tahun 1863 di South Hadley, Massachusetts. Pada usia 7 tahun, Mead pindah ke Ohio ketika ayahnya, seorang pendeta kongregasional, menerimanya posisi di Oberlin Theological Seminary. Setelah lulus dari Oberlin perguruan tinggi pada tahun 1883, Mead berangkat ke Delaware, di mana dia bekerja selama 3 tahun sebagai tutor dan sebagai surveyor kereta api. Ragu-ragu pada pilihan karirnya, Mead langkah selanjutnya membawanya ke Harvard University, di mana ia mengejar studi pascasarjana di bidang filsafat dan psikologis. Sekian dan terima kasih.